Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang menonton Firdaus Hisab Channel, kita jumpa dalam perbincangan yang penting, hangat, menjalin silaturahim, sehingga kita senang dalam perbincangan ini untuk dikomunikasikan masalah umat. Bersama saya Pak Arif, nanti boleh diperkenalkan, dia ta'aruf dengan pemirsa kita. Kami sama-sama dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Menyikapi awal Ramadan ini, tapi sebelumnya silahkan Pak Arif perkenalkan dulu kepada pemirsa Firdaus Hisab Channel. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang budiman, di awal pembincangan kita saat ini, perkenalkan, nama saya Arif Fanawadi, biasa dipanggil Arif. Jadi sekarang berkegiatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Agama Islam di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, ini pemirsa, kita sangat senang berdampingan dengan pendidik bahasa, lebih spesial bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahkan sampai orang menyebut bahasa surga. Artinya dalam ilmu bahasa itu potensi kemanusiaan, peradaban itu bisa dirasakan nikmatnya. Saya dapat informasi dari panitia dan peserta bahwa Pak Arif peserta terbaik Darul Arkam ya, yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, LPIM ya, lembaga yang menggerakkan AIK Al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi selamat ya. Tentu ini tidak bisa menjadi peserta terbaik kalaulah tidak ada dasar ya, mungkin keikhlasan dan kesungguhan, sehingga jatuhlah pilihan kepada panitia menjadi peserta terbaik. Baik, minta tanggapan Pak Arif, bagaimana berbahasa di tengah masyarakat. Kadang-kadang bahasa ayah dan ibu, kadang anak, tetangga menyikapi soal perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan. Ada yang duluan, ada yang sama dengan kita secara nasional mungkin, terus ada saja yang kemudian besoknya, sehingga bisa satu Ramadan itu jadi 3 kali. Kalau soal benar, mana yang benar, tentu benar menurut pendapat masing-masing. Misalnya ada yang kemarin sudah mendahului tarawih terus berpuasa, kelompok yang kedua baru hari ininya dia berpuasa, terus ada kelompok ketiga hari ininya dia baru akan melihat bulan. Nah, kalau tampak baru berpuasa besok. Nah, sehingga masyarakat tentu bertanya-tanya, kok bisa ya di negeri kita, bahkan di suatu kecamatan, ya provinsi, bahkan ada juga didengar di rumah tangga tertentu antara mertua dengan menantunya bisa saja berbeda. Nah, dalam hal ini kita tentu membangun sopan santun, saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Hanya saja bagaimana mengaktualkan kita berbahasa, baik lisannya mungkin juga ada dalam ilmu bahasa, apa namanya kalau bahasa badan itu bahasa tubuh ya, bahasa sederhananya. Tapi silakan Pak Arif untuk menyampaikan bagaimana idealnya, silakan. Baiklah, betul yang Pak De sampaikan tadi, bahwasanya di negeri kita ini penetapan awal Ramadan itu bahkan tidak hanya 2 hari, bahkan ada yang sampai 3 hari. Nah, Iya. Jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan dari penetapan awal Ramadan ini? Tentunya kalaulah kita lihat itu pendapat yang mereka sampaikan dari beberapa pendapat penetapan awal Ramadan ini memang betul menurut pendapat mereka masing-masing. Iya. Jadi bagaimana kita menyikapinya agar
tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, memang sedari dahulu di khususnya di ranah Minang ini, nah, itu memang tetap ada perbedaan pendapat penetapan awal Ramadan setiap tahunnya. Nah, jadi kita lebih memikirkan bahasa yang mana, bahasa yang baik seperti apa kita menyikapinya agar kita tidak merasa pendapat kita adalah yang paling benar. Nah, jadi seperti pepatah orang kita orang Minang bahwasanya di dalam adat Minangkabau ini ada beberapa istilah kata, ada kata mandaki, ada katuna nampe ya, betul. Ada manajemen iya. Jadi kita menempatkan posisi kita dengan lawan bicara kita. Nah, sehingga apabila kita telah memahami posisi kita, posisi orang yang berhadapan dengan kita, lawan bicara kita, insya Allah itu tidak akan menyinggung perasaan. Karena kita paham kata mendaki, kita berbicara kepada orang yang kita hormati, yang lebih tua dibandingkan kita. Begitu juga dengan kata-kata yang lainnya, kata mandata, kata manurun, dan kata malereng. Apabila kita telah memahaminya dengan baik, insya Allah tidak akan ada perasaan yang tersinggung. Seperti itu, Pak. Jadi tergantung kepribadian kita laginya. Berarti di sini ada yang dipetik tadi. Sampaikanlah pendapat kita, yakinilah pendapat kita, tapi jangan paksakan bahwa kita yang paling benar. Oh iya, dulu pernah Profesor Dr. Bustanuddin Agus, mantan rektor kita, dalam perbedaan pendapat, orang yang berbeda dengan kita bisa saja kita anggap salah, tapi jangan disalahkan. Boleh jadi pendapat orang yang berbeda dengan kita itu yang benar. Hanya saja ilmu kita yang belum sampai. Pendapat yang kita yakini benar, ya silakan saja, tapi jangan menganggap kita yang paling benar. Bisa saja keterbatasan ilmu kita, lalu yang sedikit itu kita sudah anggap benar. Jadi sangat relatif sekali. Jadi ya ada sikap yang membangun, sopan santun dalam pergaulan. Terus dikatakan ya dengan siapa kita bicara. Mungkin tambahnya lagi Pak Ari. Jadi perbedaan itu merupakan suatu hal yang lumrah. Tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Kalaulah semua pendapat sama, tidak ada seni dalam kehidupan kita ini. Jadi memang perbedaan pendapat itu biasa, akan tetapi bagaimana kita menyikapi suatu perbedaan itu. Jadi enak ya, ada seni di sana, ada juga terasahnya pemikiran. Atau misalnya dalam 2-3 kita berbeda pendapat, malah dikatakan pula basilang kayu dalam tungku, makanya api nang kayu deh. Mungkin silangnya seperti apa, apinya bagus, sehingga memang berbeda tuh ya. Kalau masak nasi dengan api, kayu api, dengan kompor, dengan cok listrik memang ya sama-sama enak, tapi orang katakan lain pula kalau dari hasil kayu yang basilang. Tingkat perjuangannya tinggi itu ya. Jadi bagaimana? Tentu ada pula tertib membuat kayu basilang di dalam tungku itu ya. Jadi kalau dia tersusun rapi di dalam dan bersilang ya, sama saja arahnya tidak hidup api. Tapi kalau ada berlawan arah mungkin, lalu ada yang tinggi yang rendah, lalu bergaul, bercampur di dalam tungku tadi sehingga apinya hidup dan api dan akan masak sesuatu yang kita inginkan itu. Boleh enggak disebut begini? Pendapat boleh berbeda sehingga menghasilkan pemikiran, khasanah keilmuan. Terus yang tidak boleh itu perpecahan. Itu yang tidak boleh ya. Jangan gara-gara berbeda dalam menetapkan awal Ramadan lalu tidak lagi manis mukanya. Bahkan menimbulkan permusuhan di kemudian hari. Itu yang harus kita hindari artinya. Tidak pula boleh dalam bentuk politik ya. Itu apalagi Mas. Karena harinya sama dengan kita. Mungkin ya Pak Arif bisa sampaikan bagaimana ya kalau etika. Misalnya kalau ibu-ibu sama ibu-ibu gimana idealnya? Ibu-ibu kan tingkat kepintaran bicaranya itu rata-rata mengalahkan laki-laki ya. Kadang-kadang bicara, ini pengamatan yang relatif. Lancar, sehingga
yang kita laki-laki belum sempat lagi bicara tapi tidak putus-putus. Yang disampaikan itu juga ada benarnya. Iya, iya, iya. Terus mungkin bagaimana supaya ada saling dengar dalam berkomunikasi antar tetangga. Antar tetangga kan juga latar belakang di komplek ya kan juga berbeda. Nah, bagaimana idealnya itu? Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana Allah firmankan wasyawirhum fil amri. Nah, jadi kita ini sebaiknya apapun perbedaan pendapat itu kita musyawarahkan dengan baik. Apalagi ibu-ibu itu emosionalnya lebih nanti kan. Nah, jadi memang dimusyawarahkan terlebih dahulu pada. Nah, jadi nanti tidak menimbulkan perpecahan dari perbedaan pendapat itu. Oh iya, itu ya kalau sama ibu-ibu ya. Ah iya. Kalau bapak sama bapak-bapak gimana? Kadang-kadang kan temperamen itu berbeda. Nah, idealnya seperti apa itu? Memang di dalam pemusyawarahan itu kita hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan ilmu dari hal yang akan kita bahas. Jadi tidak hanya musyawarah nanti menimbulkan perdebatan, akan tetapi dilandasi dengan ilmu dari bidang yang kita bahas itu. Oh ya, jadi tidak asal ngomong, Iya, materi asal. dikuasai. Kalau enggak, lebih baik mendengar. Iya, lebih baik. Oh ya, ini menumpang ya, Iya. Pak Usman Alnas, guru senior kita di Fakultas Agama Islam. Kalau di perguruan tinggi itu kalau bergurau ya pergurauannya ya perguruan tinggi gitu ya. Iya, Artinya tinggi, kualitas bicaranya ya beda. Tapi tidak usah terlalu terikat. Saat kita diam ya diam. Iya. Saat memberi komentar silahkan. Tadi bagaimana kita komunikasi satu sama lain menyenangkan, tidak ada yang menyakitkan, tidak boleh egois ya. Tidak boleh Itu. didepankan. Jadi tadi disebut wasyawirhum fil amr, dikomunikasikan, dimusyawarah atau diiyakan, ditidakkan ya apa yang hendak dilakukan. Sebab kalau sudah dimusyawarahkan, sudah diperbincangkan dalam satu hal, titik perbedaan dalam berpendapat bisa, terus bagaimana pula kita sabar dengan perbedaan pendapat tadi itu. Yang dijaga apa tadi? Jangan sampai ada perpecahan dalam perbedaan pendapat. So kalau sama saja ya bisa api di dalam tungku tidak hidup ya, tersusun rapi ya. Kalaupun hidup ya mungkin hasilnya tidak banyak, asok misalnya yang banyak sehingga rasa nasi, rasa asok tidak enak lagi. Jadi selaras juga dengan ungkapan guru besar kita tadi Pak De, guru senior kita. Jadi perguruan tinggi itu berguraunya juga pergurauan tinggi. Jadi seperti itu. Terkadang di dalam pergurauan itu akan menghasilkan ide-ide yang besar. Nah, bahkan muncul suatu tindakan yang besar dari awalnya hanya senda gurau saja. Nah, jadi memang sepakat dengan ungkapan dari guru besar kita tadi. Nah, baiklah Pak Arif, mungkin kita kan sebenarnya di channel ini membangun informasi, saling berbagi dan juga komunikasi. Mungkin karena Pak Arif ini adalah dosen yang sangat aktif dan punya talenta dan seterusnya ya, supaya ini perkenalannya taruhnya kepada masyarakat, mungkin sedikit bisa memperkenalkan prodi bahasa Arab. Ya, apa yang didapat oleh mahasiswa kalau dia ngambil prodi pendidikan bahasa Arab? Baik Pak De, jadi di jurusan kita ini yang bernama jurusan pendidikan bahasa Arab, tentunya kita akan mempelajari seluk-beluk ilmu bahasa. Di dalam bahasa Indonesia, jika dibandingkan dengan bahasa Arab, mungkin boleh dikatakan bahasa Arab ini bahasa yang lebih kaya dari bahasa yang lainnya. Bahkan suatu kata apabila kita tasrifkan itu banyak pecahan katanya, ya banyak. Dari satu kata bisa menghasilkan belasan, puluhan dari satu kata gitu saja. Ya. Nah, jadi yang dasarnya aja itu 14. 14 dia bisa beranak pinak. Bisa beranak pinak lagi, berkembang biak dia. Jadi saya bisa itu menangkap. Jadi memang dalam dan luas. Pemirsa, memang saya dulu pernah belajar begini. Kalau Arab gundul, tulisan Arab itu ya,
satu paragraf dibaca dengan guru, lalu dibaca, rasanya lebih dalam membaca, mengikuti yang satu paragraf itu daripada membaca buku 10 halaman tapi terjemahan. Begitu rasa kedalaman. Jadi saya juga itu merasakan yang pentingnya berbahasa ini dengan baik, karena dengan berbahasa itulah tahu diri kita, orang bisa membaca. Cuman ini guyonan saja. Kalau misalnya bahasa Indonesia tuh, misalnya kalau seseorang larinya cepat, sudah tuh lebih cepat, kemudian paling cepat ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan itu juga sebenarnya tingkatannya ya, superlative degree. Itu ya. Jadi kalau larinya paling cepat, sudah itu apa lagi? Ya enggak ada lagi. Tapi kalau kalau bahasa Pariaman ada. Capek, kancang bana, sakancang-kancangnya, apalagi cigin. Cigin. Cigin lagi ya, itu ada juga. Tapi itu masih terbatas juga, belum sampai 10 tingkatannya. Tapi kalau bahasa Arab, dari satu kata kan bisa menghasilkan puluhan, bahkan bisa ratusan. Jadi makanya di situ dia kaya. Oleh sebab itu beruntung sekali lah ya generasi yang belajar Al-Quran, bacaan salatnya bagus, baca Al-Qurannya bagus ya, tentu juga penguasaan bahasa Arab itu akan lebih memperkaya. Dan sedikit tambahan Pak. Ya. Jadi di dalam jurusan pendidikan bahasa Arab ini tidak hanya seluk-beluk dari bahasa, akan tetapi pada mahasiswa kita di semester awal itu juga ditekankan mulai dari tahsin bacaan Al-Qur'annya, bahkan di sini insya Allah kita akan menargetkan hafalan tahfiz Al-Qur'an di jurusan bahasa Arab ini Pak. Jadi kita tidak hanya mengejar ilmu duniawi, akan tetapi akhirat lebih kita awalkan. Makanya timbul istilah bahwasanya jurusan pendidikan bahasa Arab itu menjadi jurusan penghuni surga. Karena bahasa kita nantinya insya Allah di surga adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi mempelajari bahasa Arab ini merupakan sebahagian dari agama kita. Dengan orientasi surga, tentu dunianya juga dapat ya. Tapi kalau hanya dunia saja dikejar, belum tentu surganya. Tapi kalau surga artinya hari akhirat ya, maka dunianya juga akan dapat. Baik pemirsa, demikianlah bincang pendek sama Pak Arif, seorang dosen pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di Muhammadiyah ada beberapa program studi, salah satunya bahasa Arab. Demikian, terima kasih atas kesetiaan nonton. Silakan diberi komentar dan kritik sarannya, tentu Firdaus Hisab Channel sangat bersenang hati. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.